Kecamatan Kuju, Kabupaten Kudus, dari SD 3 Pelosok, bersama rekan saya Ibu Nurul Amalia SPD, guru kelas 1, dan beliau Ibu Yulistiati Wadati dari SMP 5 Kudus, pengajar praktek saya, akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah kemarin kami melaksanakan supervisi pembelajaran di kelas Bu Nurul. Selamat pagi Bu Nurul. Bagaimana kabar Bu Nurul pagi ini? Alhamdulillah sudah membaik dari kemarin ya, dan sudah lega sekali karena sudah melakukan observasi di kelas. Iya, kemarin Bu Nurul waktu kita observasi, waktu kita supervisi, Bu Nurul kelihatan pengasih. Alhamdulillah sekarang sudah sehat ya Bu ya. Dari ini Bu kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Kita akan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Bu Nurul lakukan pada Kamis kemarin ya Bu ya. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Bu Nurul. Dan pertanyaan yang pertama, bagaimana kesan Ibu setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas? Kesannya ya, ketika saya melihat anak-anak yang sangat antusias dalam pembelajaran yang kemarin saya lakukan, saya ikut antusias melihat anak-anak yang saya lihat video, saya kelompokkan, anak-anak itu merasa berbeda dari pembelajaran yang sebelumnya yang saya seperti biasanya. Berarti perasaannya senang ya, melihat anak-anak antusias ya setelah itu pembelajaran yang Bu Nurul laksanakan. Menurut Bu Nurul nih, apakah pembelajaran yang Bu Nurul laksanakan di dalam kelas itu sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang Bu Nurul buat sebelumnya? Sudah sesuai dengan rencana, tapi belum berjalan dengan maksimal ya guys. Belum maksimal? Iya. Belum maksimalnya bagaimana Bu Nurul? Kalau saya lihat kemarin seperti pengkondisian siswa, banyak siswa saya yang sedikit ramai karena mungkin belum terbiasa dengan pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Ya, biasanya kan tidak saya kelompokkan, ya ini saya kelompokkan, jadi anak-anak terlihat berubah dan ngobrol sendiri seperti itu. Oh, mungkin mereka kaget ya Bu, belum terbiasa dengan pembelajaran yang Bu Nurul lakukan. Tapi Bu, secara keseluruhan nih, menurut Bu Nurul bagaimana prosesnya mulai dari awal pembelajaran, terus pada kegiatan inti dan pada kegiatan penutup tersebut? Berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang saya tuliskan. Sudah berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran yang Bu Nurul tuliskan. Oke Bu, kalau tadi Bu Nurul sudah mengungkapkan bahwa pembelajarannya itu sudah berjalan dengan RPP atau rencana pembelajaran yang Bu Nurul buat. Menurut Ibu nih, apakah ada hal yang kurang memuaskan Bu dalam pembelajaran Bu Nurul? Ataukah mungkin pembelajaran yang Bu Nurul lakukan ada yang sudah memuaskan atau ada yang belum memuaskan? Bagaimana Bu? Ada yang sudah memuaskan dan ada yang kurang memuaskan untuk saya ya. Yang memuaskannya itu anak-anak ada yang sudah banyak yang tahu huruf ya. Kalau huruf itu sudah tahu semuanya, tapi kalau dengan kata dia tahu, ada yang belum tahu. Bahkan ada juga yang membaca dengan lancar, sudah bisa membaca dengan lancar. Namun yang kurang memuaskan itu ada anak yang kurang mengetahui 3 huruf seperti PRA dibaca rah, MBA seperti itu, DRA, dia, nah itu ada anak yang belum bisa membaca seperti itu. Jadi menurut Bu Nurul yang sudah memuaskan itu sebagian besar anak-anak sudah mengenal huruf dan juga bisa merangkai kata ya. Tapi yang kurang memuaskan bagi Bu Nurul, anak-anak belum bisa merangkai kata seperti huruf SYA, terus JRA seperti itu ya. Oke Bu Nurul, menurut Bu Nurul karena tadi Bu Nurul sudah mengungkapkan kurang puas atau kurang memuaskannya, ketercapaian kompetensinya itu bagaimana Bu? Itu sekitar 80% ya, anak ada yang sudah menguasai dan ada yang kurang menguasai. Masih 80% ya Bu ya. Nah,
tadi meningkatkan hasil 80%. Kok belum sampai 100%? Itu menurut Nurul bagaimana? Mungkin karena apa ya, kondisi anak itu kan berbeda. Ada Iya. yang sudah bisa, ada juga yang belum bisa. Yang sudah bisa 80% itu tadi ya lumayan ya. Ada yang belum bisa itu ya 20% itu tadi. Jadi proses lah untuk membagi 20% itu menjadi 100%. Oke. Kalau yang 20% itu tadi menurut Nurul kesulitannya gimana sih? Mungkin karena dia itu memang beda-beda ya. Anak itu ada yang bisa menjangkau dengan cepat, ada juga yang sulit untuk dia memahami. Jadinya saya untuk yang 20% itu nanti lebih pendekatan secara khusus. Ya, sebagai jadi mungkin kemampuan anak dalam memahami itu ya Bu ya. Adakah kesulitan lainnya Bu, misalnya ketika ibu melihat anak sedang berdiskusi, anak sedang mempresentasikan, atau kesulitan yang lain dalam hal apa contohnya Bu? Ya kemarin ketika waktu diskusi kan ada presentasi. Saya belum mau menjelaskan ke anak apa itu yang namanya presentasi. Jadi anak-anak tuh bertanya, apakah itu presentasi? Yeah. Kan sebelumnya belum pernah ya, apalagi anak kelas 1. Nah kelas 1 tuh ya bisanya mendengarkan, baru jawab soal, tidak tahu apa yang namanya presentasi. Jadi saya harus mengarahkan anak presentasi. Nanti kamu bacakan ya di depan kelas, suaranya yang keras, yang lantang, bacakan ke teman-temanmu. Itu namanya presentasi. Hasil dari diskusimu kamu bacakan di depan kelas. Seperti itu. Oh, begitu. Mungkin kesulitan yang lain yang dialami ketika siswa berdiskusi, ketika siswa mempresentasikan. Nah, bagaimana sih menurut Ibu cara mengatasi kesulitan yang Nurul alami ataupun siswa alami tersebut? Bagaimana caranya menurut Ibu? Kalau tadi yang saya katakan kesulitan saya masih dari pemberisian siswa. Mungkin saya memberikan perhatian ke siswa bagaimana caranya anak itu ini loh ketika pelajaran kamu harus sikapnya seperti ini. Saya berikan pengertian ke anak-anak. Dan ketika kamu tidak pelajaran itu seperti ini, saya kasih pengertian. Diberi pemahaman yang lebih ya Bu ya. Anak-anak kelas 1 kan misalnya dikasih tahu dulu didekati ya, seperti mendekati anak kita sendiri ya, seperti itu. Oke, begini Bu Nurul, saya juga punya catatan-catatan kecil lah istilahnya ketika kita melakukan observasi di dalam kelas Bu Nurul. Yang pertama, ketika Bu Nurul melakukan proses pembukaan pada saat mengajar, Bu Nurul sudah melakukan sesuai dengan RPP Bu Nurul, sudah kepemimpinan anak disuruh maju ke depan untuk memimpin doa, juga sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, anak diajak bersama-sama menyanyi lagu Indonesia Raya. Terus yang kedua, Bu Nurul juga sudah menerapkan muatan sosial emosional di dalam pembelajaran. Bu Nurul sudah menanyakan bagaimana pada anak saat perasaannya hari ini setelah belajar dengan Bu Nurul itu bagaimana, kemudian anak menggambarkan perasaan mereka dan mengambilnya di papan tulis seperti itu ya Bu. Terus Bu Nurul juga sudah menggunakan pendekatan dalam mendampingi murid. Bu Nurul mampu menjelaskan untuk kelompok 1 seperti ini, kelompok 2 juga dijelaskan seperti ini sampai mereka paham. Selanjutnya, Bu Nurul juga telah menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Bu Nurul mengelompokkan siswa sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Dan pada akhir penutupan proses belajar, Bu Nurul juga telah melakukan penutupan yang sesuai dengan rencana pembelajaran yang Bu Nurul terapkan, yang Bu Nurul tuliskan. Bu Nurul juga banyak menggunakan ice breaking kemarin saya lihat ya Bu ya. Seperti itu dari catatan dari saya. Nah, menurut Bu Nurul ya, aspek yang ingin dikembangkan selanjutnya dalam pembelajaran ke depan itu apa Bu? Mungkin yang akan saya kembangkan yang akan saya kembangkan itu dari audio dan juga prosesnya ya Bu ya. Kita akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi.
Berarti Bu Nurul akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Terima kasih ya Bu Nurul. Menurut Bu Nurul ya, apa yang kita dapatkan dari percakapan pasca observasi hari ini Bu? Banyak sekali yang saya dapatkan. Saya juga harus memperbaiki dalam mengajar saya, tidak hanya sesuatu, tidak hanya mendengarkan saya, tidak hanya kalau saya beri tugas, tapi saya juga ikut memenangkan suasana dalam kelas yang itu tadi. Jadi dari kemarin yang kita sudah lakukan, jadi saya bisa mengembangkan itu. Saya juga bisa mencontoh dari pembelajaran yang kemarin, ada visual, ada juga speaking atau emoji dan emoji yang menandakan suasana dari anak, dan juga saya juga bisa dari sana. Setelah Bu Nurul mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran yang Bu Nurul lakukan, langkah selanjutnya apa yang ingin Bu Nurul lakukan nih? Setelah Bu Nurul mengetahui hal tersebut tadi terhadap pembelajaran kepada anak-anak setiap harinya, melakukan pembelajaran yang seperti kemarin saya lakukan, diferensiasi. Berarti Bu Nurul akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi setiap kali mengajar, karena Bu Nurul tahu ya kemampuan anak itu. Semangat Bu Nurul untuk melakukan perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Baik, terima kasih atas waktunya karena telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang pada percakapan pasca observasi hari ini. Terima kasih juga untuk Bu Julis yang telah mendampingi percakapan pasca observasi pada hari ini. Demikian percakapan pasca observasi pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.